Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Baik menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial pemirsa, yaitu Said Parik. Ya, Bang, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Salsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, di tengah pandemi ini kita mematuhi protokol kesehatan ya pemirsa. Dan boleh di-share kepada pemirsa di rumah, Bang Said, bagaimana profilnya? Asik. Saya ini bingung nih. Pada satu posisi saya diundang di BTV, sebuah kehormatan Mbak Salsa. Terima kasih banyak. Dan ternyata saya masuk di salah satu segmen inspiratif ya. Dan memang saya seorang ASN atau aparatur sipil negara yang berkecimpung di dunia organisasi. Yang dulu saya pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi 2009-2012. Dan makin kesininya nih Salsa, saya aktif di dunia organisasi. Dan saya seorang widya iswara. Saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jambi. Dan tiada hari buat saya buat istirahat. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Inilah seorang Said Parik ya, yang memang sangat menginspirasi tentunya untuk pemirsa di rumah ya, dari berbagai pengalaman yang sebelumnya pernah diikuti ya. Dan bagaimana profesi, pernah bekerja di mana sebelumnya? Dulu saya swasta, namun sebelum menggandrungin dunia swasta ya sama seperti teman-teman pemuda yang lain, saya aktif di organisasi kemasyarakatan, saya aktif di OKP, dan saya menjadi ketua KNPI, dan saya pernah di LSM, saya juga pernah jadi wartawan waktu itu. Dan sama sih pernah seperti teman-teman yang lain ya, yang satu perjuangan dengan saya. Dan alhamdulillah hari ini Allah berkata lain, saya menyelesaikan studi saya mulai dari S1, S2 sampai S3 ya, semua selesai dengan baik. Kemudian karir di birokrasi sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa ada satu hambatan pun, karena tidak ada orang yang sukses yang santai, dan orang yang santai itu dipastikan tidak akan pernah sukses. Wah, luar biasa. Boleh tahu S3-nya di mana nih? Ada deh. Dan saat ini aktif di banyak kegiatan banyak ya, sekali, Bang ya. Mbak Dan pekerjaannya juga lumayan nih ya. Iya, saya di organisasi yang saat ini sedang aktif sebagai Ketua KOP Alumni KNPI Provinsi Jambi pastinya. Kemudian saya juga Ketua KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Jambi. Dan terakhir saya menjadi salah satu Ketua Komunitas Satu Jari Indonesia. Wow, oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah, untuk menggali lebih dalam apa sih organisasi Satu Jari ini, jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Masih bersama narasumber kita pada hari ini, Said Parik. Baik, sebelum kita melanjut ke segmen kedua, kita minum dulu Bang. Asik. Kok saya ditawarin minum? Tapi ini kopi. Iya, saya coba dulu ya. Robusta ya. Kopinya sih sebenarnya pahit Mbak Salsa. Tapi begitu saya lihat Mbak Salsa kok jadi manis gitu. Oke, pemirsa, terima kasih. Lebih manis kopinya ya. Oke, baik, lanjut obrolan kita sebelumnya nih Bang, tentang perjalanan karir dan yang seperti yang kita tahu lumayan nih pengalamannya sampai di organisasi pun cukup lumayan banyak ya. Sampai ke puncak induk organisasi KNPI loh. Iya. Nah, boleh tahu KNPI ini apa nih Bang? KNPI itu adalah induk organisasi seluruh Indonesia. Di zamannya waktu itu, ini adalah merupakan organisasi elit pemerintahan, di mana ya memang keterwakilan pemuda yang ada di pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah saat itu, terutama di zaman rezim Orde Baru. Nah, bergeser sejarah KNPI ya seperti walaupun dia tetap memiliki peran, tetapi dia masih seperti organisasi-organisasi yang lain, sama kok di mata pemerintah. Seperti itu Mbak Salsa. Di KNPI sebagai apa nih? Waktu itu saya menjadi Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi. Jadi membawahi 11 kabupaten kota, termasuk kota Jambi. Itu sungguh luar biasa sekali ya. Nah, ngomong-ngomong nih, ada organisasi yang Satu baru. Jari. Tapi ngeliatin baliho saya banyak-banyak gitu ya. Itu maksudnya Jambi untuk Indonesia itu seperti apa sih maksudnya? Sebentar. Tahu dari Satu Jari dari mana nih?
nih? Iya, Ayo. sebelumnya perbincangan kita sebelumnya Abang Ada tahu bicara nih, tentang ya, satu jari ya. Pernah lihat baliho saya di jalan atau belum? Ramai ya di perbincangan. Ini Seperti artis sebenarnya ya. apa maksudnya Ini ya? gala primer atau mau buat film? Iya. Menurut itu ya. Atau di bidang politik ya? Ya baik, jadi begini pemirsa, terkait dengan Satu Jari merupakan kanal politik yang mana organisasi Satu Jari ini berbentuk komunitas ya. Iya. Dia bukan organisasi partai politik yang berbadan hukum, bukan partai politik, Iya. tetapi dia sama dengan organisasi yang lain, perkumpulan. Namun di sini kita tahu bahwa oligarki politik hari ini, di mana berkumpulnya rakyat dalam kelompok kecil, membuat sekat-sekat, di mana kalau kita melihat bahwa kalau misalnya kita berbicara anggota DPR hari ini, Iya. itu tidak mewakili kepentingan rakyat, tetapi mewakili kepentingan partai politik. Sebanyak sekali anggapan masyarakat seperti hal yang demikian. Nah, sehingga apa? Tingkat ketidakpercayaan masyarakat di Indonesia saat ini itu kalau di legislatif tuh menempatin urutan kedua ya, ketidakpercayaan masyarakat. Nah, kesininya pemerintah mulai memperbaiki berbagai macam aturan dan memang bermunculannya organisasi-organisasi untuk memperbaiki kinerja ini. Nah, salah satunya hadirlah di Indonesia beberapa waktu terakhir, itu adalah komunitas, itu merupakan kanal politik yang bukan partai politik, di mana di situ berkumpulnya banyak komunitas-komunitas masyarakat yang independen, di mana nanti mereka akan menyiapkan sel-sel, jaringan-jaringan, yang mana kalau kita boleh berbicara kasarnya begini. Kalau dulu masyarakat ingin berpolitik tuh biaya politiknya mahal banget, ya kan, kos politiknya tinggi. Sehingga pada saat dia jadi, balikin dulu dong modalnya, baru kemudian bekerja buat rakyat. Nah sayangnya kalau sebelum modalnya balik, kapan mau bekerja buat rakyat atau buat masyarakat? Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada oknum-oknum atau lembaga ini juga sangat dipertanyakan akhir-akhir ini. Nah, kehadiran Satu Jari merupakan satu solutif ya, solusi di mana masyarakat Indonesia itu bisa ikut memecah oligarki dari politik itu sendiri yang selama ini mengatakan bahwa kos politik itu tinggi. Karena begitu kos politik tinggi, secara otomatis kerentanan terhadap penyalahgunaan di dalam kepentingan itu sangat besar sekali. Apalagi ini menyangkut kepentingan rakyat ya. Betul, apalagi menyangkut kepentingan rakyat banyak. Nah, Satu Jari hadir di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini sudah hampir terbentuk di 33 provinsi di Indonesia ya. Dan termasuk Provinsi Jambi juga yang saat ini saya ketuai. Dan saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa ada satu komunitas kanal politik yang tidak harus ikut berpolitik, tetapi dia bisa menentukan arah bangsa ini, khususnya menentukan arah perpolitikan yang ada di Provinsi Jambi. Seperti itu Mbak Salsa. Oke, di Satu Jari ini terbuka untuk siapa saja? Terbuka untuk umum, siapa saja. Di situ ada pegawai negeri, ya. Kemudian di situ ada anggota-anggota partai politik, lintas partai di situ. Karena memang di sini merupakan wadah. Merupakan wadah untuk masyarakat. Wadah untuk masyarakat banyak. Termasuk milenial juga. Ya, milenial banget. Nggak lihat tuh baliho-balihonya milenial sekali kan? Milenial juga di situ. Di mana-mana ya. Di seluruh provinsi ya. Semua di seluruh kabupaten. Khususnya di Provinsi Jambi di 11 kabupaten kota itu juga terpampang. Kalau di Jambi ini ada lebih kurang 16 sampai 20 titik sih. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dan alhamdulillah respon dari pemerintah juga dalam hal ini juga cukup baik ya, karena kita bukan organisasi yang bersifat partai politik, tetapi di dalamnya adalah kanal politik bagi masyarakat banyak. Bagaimana kedepannya di 2024 nanti masyarakat cerdas dalam memilih calon-calon pemimpinnya. Seperti itu, Mbak Salsa. Sepertinya ini termasuk juga kepersiapan di 2024 nanti ya. Kita tidak mempersiapkan orang-orang, tidak ya, tapi yang kita persiapkan adalah jaringan atau sel-sel. Jaringan atau sel, ya. Mahal ya. Jadi kita bukannya konsultan politik, bukan konsultan politik, tetapi Satu Jari nanti akan melihat, oh ternyata Mbak Salsa itu elektabilitasnya bagus di tengah masyarakat, popularitasnya bagus di tengah masyarakat. Nah, maka Mbak Salsa itu nanti Satu Jari akan mempersembahkan kepada masyarakat banyak. Jadi artinya Satu Jari ini merupakan set atau dapurnya atau dapurnya politik ya. Kan sekarang kan orang kenal salah satunya karena duitnya. Benar sekali. Iya kan? Karena orientasi perpolitikan hari ini
udahlah ngapain juga, nggak ada duitnya gitu Iya, kan. Gimana kita mau terjun ke dunia Gimana mau politik, terjun gitu? ke dunia politik? Kos politik sangat mahal sekali, sehingga banyak potensi-potensi anak muda milenial Iya. yang tidak bisa ikut karena keterbatasan dana dan ataupun pembiayaan di Iya. dalam perhelatan akbar tersebut. Baik Mas pemirsa, Salsa. berarti Satu Jari ini Iya. menghadirkan untuk semua kalangan ya? Semua kalangan, Semua betul. kalangan, dan luar biasa sekali pemirsa. Nah, seperti dikatakan tadi, Satu Jari juga merupakan lembaga untuk melatih calon-calon legislatif ya Bang ya. Dan memang ada apa nih calon legislatif itu sehingga memerlukan pelatihan? Karena begini, tidak banyak orang yang setelah menjadi anggota dewan yang Iya. notabene menjadi wakil rakyat, Iya. setelah duduk dia lupa bahwa dia merupakan wakil rakyat. Iya, Seyogyanya nih Mbak Salsa, secara filosofi, begitu dia mengabdikan diri kepada legislatif, kepada DPR dan sebagai wakil rakyat, sebenarnya dia sudah menghibahkan dirinya untuk masyarakat banyak. Iya. Bukan berarti kemudian mereka mencari keuntungan di DPR Iya. untuk menumpuk kekayaan, melenggangkan kekuasaan, kemudian memperbanyak harta benda. Tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi di DPR itu sebenarnya mereka berbicara tentang kepentingan orang banyak, kepentingan Iya, politik. dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Nah, ini yang sebenarnya akan kita bangun supaya Indonesia lebih makmur dan sejahtera setelah Wah. 2024. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Tujuan dari organisasi Satu Jari ini dan memang lembaganya untuk melatih calon-calon legislatif yang akan memimpin untuk Provinsi Jambi khususnya. Baik pemirsa, untuk menggali lebih dalam siapakah Abang Farid ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif, masih bersama narasumber kita pada hari ini Bang Said Parik. Oke, baik pemirsa, melanjut obrolan kita sebelumnya nih Bang Said ya. Menarik sekali obrolan kita tadi sebelumnya mengenai Satu Jari. organisasi Satu Jari ya. Komunitas Satu Jari. oke. Komunitas Satu Jari yang dimana diketuai oleh Abang sendiri Betul. ya. Luar biasa sekali. Nah, tentu awalnya nih kalau berbicara tentang saya sendiri, saya sangat tidak tertarik dengan dunia politik. Tapi Oke. ketika mendengar nih pemirsa dari Bang Said ini sendiri gitu kan, menjadi tertarik untuk masuk ke dalam komunitas Satu Jari Satu ini Jari. gitu kan. Karena di sini seperti yang kita lihat, komunitas Satu Jari ini memberikan pelatihan dan Memberi peluang untuk anak muda milenials ya untuk berkecimpung di dunia politik ya. Yang seperti kita tahu, host politik itu sangat mahal gitu kan. Nah nih, program apa dari Satu Jari itu sendiri? Sebentar deh, tadi saya juga tertarik, salah satu sebenarnya Iya. kepengen berpolitik, tapi Iya. sampai dengan hari ini belum terjun ke dunia politik. Iya. Karena banyak sekali hambatan-hambatan ya Hambatan, untuk iya, kuliah iya. dan lain-lain Iya. ya. Jawabannya ada. Apa Satu nih? Jari lah tempat Salsa Iya. berkumpul dengan teman-teman di partai politik Wah. seperti itu. Satu jari, Satu Jari ada solusinya ya. buat anak-anak muda Jambi di mana yang Iya. memang tidak ingin berkiprah di partai politik, tetapi dia ingin ikut perpolitikan, berkecimpungan di dunia politik. Nah, Oke. Satu Jari jawabannya, Mas Oke. Salsa. Baik pemirsa, Satu Jari jawabannya. Nah, lanjut Peluang. programnya nih. Ya baik, Program dan peluang sebenarnya itu begini. sendiri. Kami pada tanggal 10 November kemarin Iya. secara nasional sudah di launching Satu Jari di Iya. Indonesia, dan kita juga sudah mempersiapkan. Misalnya begini, Mas Salsa, kita tidak melatih ya, tidak Iya. melatih, tidak melatih seseorang untuk menjadi calon legislatif, tidak. Iya. Tetapi di sini Satu Jari memberikan peluang kepada setiap orang untuk membangun jaringannya. Iya. Nah, kita juga sudah menyiapkan satu sistem aplikasi di mana nanti Mbak Salsa, kalau misalnya Salsa nanti ikut di Satu Jari dan kemudian dilirik oleh calon, dan itu kita sudah tahu seberapa kekuatan Salsa Iya. dalam konteks konstituennya yang Iya. nanti akan memilih Salsa. Apakah Salsa bekerja dengan tim yang benar, yang baik Iya. atau tidak? Dengan tim yang jujur atau tidak?
Nah, itu ada satu aplikasi yang mungkin nanti saya belum bisa sebutkan sekarang. Nanti Iya. akan langsung dijelaskan oleh Ketua Umum secara Indonesia, akan kita launching sesegera mungkin. Jadi Berarti nanti ada aplikasinya ada aplikasi. Jadi kita tahu bahwa salsa tuh punya suara atau enggak, Iya. gitu. Salsa punya suara atau enggak, salsa punya popularitas atau tidak, Iya. elektabilitasnya seperti apa, sehingga pada saat nanti satu jari ini adalah merupakan katrol, di Iya. mana katrol ini untuk mengungkit Iya. mata cincin yang tadinya kabur menjadi mengkilat kembali. Nah, pada Iya. saat dia sudah terangkat ke permukaan, salsa tuh nggak perlu lagi mencari partai. Yakinlah bahwa salsa yang akan dicari partai politik seperti Wah, itu. gitu. Dan ada satu hal yang menarik, Iya. bahwa salsa itu nantinya kalau misal jadi di satu Iya. jari dan jadi anggota dewan, 24 jam itu masyarakat akan ikut memonitor kinerjanya salsa. Oh, Nah, tidur pun salsa juga akan diketahui oleh masyarakat kita, gitu. Hari ini kan Iya. kadang-kadang kan wakil rakyatnya kan mewakilin rakyatnya Iya. ke luar negeri, Iya. mewakili rakyatnya memiliki mobil mewah, Iya. mewakili rakyatnya memiliki rumah mewah, mewakili rakyatnya memiliki fasilitas-fasilitas mewah, kan seperti Iya, itu. iya. Anggapan masyarakat kan seperti itu. Iya. Tanpa masyarakat tahu apa sih sebenarnya kegiatan legislatif itu Iya. sesungguhnya. Iya. Nah, di satu jari nanti pada saat salsa sudah mendapatkan satu peluang yang bagus, Iya. ya. Masyarakat akan tahu kinerja salsa karena akan terkoneksi salsa dengan konstituen di bawah. Jadi tidak mesti harus reses Iya. salsa diketahui programnya, tetapi dimanapun salsa berada, masyarakat dan ataupun konstituen kita Iya. tahu. Dan di satu jari tidak hanya kemudian menelurkan calon-calon legislatif muda, tetapi Iya. juga satu jari juga memberikan peluang kepada calon-calon kepala daerah loh. Ingat itu. Wah, kepala daerah sampai gubernur pun? Sampai ke bupati, wali kota dan bahkan sampai gubernur. Iya. Dan kalau ini sampai jaringnya memang betul-betul luas, Iya. kita akan tahu siapa presiden Republik Indonesia ke depannya seperti itu. Wah. Tanpa melakukan polling-polling lagi, Mbak Iya. Salsa. Saking canggihnya aplikasinya Iya, ya. saking canggih. Kita canggih kok. Kita memiliki itu semua. Dan ini akan di launching. Sesegera mungkin akan di launching. mungkin. Sesegera mungkin. Oke, baik pemirsa, ini luar biasa sekali. Kita bisa mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan dari legislatif, bahkan calon-calon legislatif Betul. sebelumnya ya. Betul. Nah, yang sebelumnya masyarakat pun tidak mengetahui. Sudah tahu. akan tahu. Jadi begini, dengan misalnya hal ini saya gitu ya. saya mau tahu saya kemarin pilih si A. Iya. Tapi saya nggak tahu si A itu di mana hari ini, Iya. dan apa yang dia kerjakan, dan Iya. apa yang dia lakukan ke masyarakat, dan apa yang dia perbuat di DPR, Iya. seperti itu. Untuk sistem budgeting, monitoring, ya, penganggaran dan lain-lain, nggak pernah tahu. Tetapi dengan satu jari, salsa akan diketahui oleh konstituennya, sehingga kesempatan kedua salsa nggak mesti kerja keras lagi. Seperti Wah, itu. karena masyarakat sudah tahu Sudah kualitas kita betul. ya. Kalau memang nanti salsa ternyata tidak layak untuk di periode kedua, maka masyarakat tidak akan memilih salsa lagi. Iya. Seperti itu. Seperti Itu hebatnya satu jari. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa. Makin penasaran nih sama satu jari. Oke, dibalik lagi ke Oke. keseharian ya, Oke, karir silakan. selama ini yang Bang Farik berikan ya kan, Oke. sungguh luar biasa. Tentunya sangat menginspirasi bagi para pemirsa di Iya. rumah. Nah, suka dukanya selama berkarir ini bisa dibagikan ke pemirsa. Ya, memang benar. Jadi begini, banyak orang yang ingin jadi ketua, setelah jadi ketua kemudian dia tidak bisa memimpin dengan baik. Iya. Ya, banyak orang yang setelah kepingin jadi pemimpin, tetapi setelah jadi pemimpin tidak bisa memimpin. Iya. Nah, risiko yang terbesar adalah pada saat organisasi ini yang dinaungin banyak sekali yang harus diwakili di situ. Salah satu contohnya seperti ini pemirsa. Apalagi organisasi yang tidak di backup penganggarannya oleh APBD misalnya, Iya. seperti itu. Nah, ketuanya memang harus mampu membangun networking, Iya. membangun jaringan. Nah, inilah yang saya katakan kepada banyak orang. Orang tidak melihat susahnya seperti apa, mereka hanya melihat senangnya. Jadi saya ingin mengatakan kepada anak-anak muda Jambi, jangan lihat hasil tapi lihatlah proses. Karena dari proses perjalanan itulah kita mampu untuk menjadi suri teladan orang yang mungkin akan menjadi panutan kita. Seperti Rasulullah kan, kita Iya. tidak melihat kenabian, tapi bagaimana proses kenabiannya dan Iya. kemudian diangkat menjadi rasul, perjalanannya mengembangkan agama seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya juga seperti itu. Nah, sama dengan saat ini
mungkin saya menjadi ketua ini, ketua itu, Iya. ketua ini, ketua itu. Iya. Eh, Semuanya berproses. semuanya berproses, harus siap untuk tidak tidur ya. Iya, iya, benar sekali. Karena harus kedapatan Iya. tamu setiap hari, terus harus memenuhi undangan-undangan banyak Iya. acara. Ini di BTV ini Iya. kalau nggak salah sudah di reschedule beberapa kali. Iya, Dan saking sibuknya saking ya. sibuknya. Dan saya barusan juga menjadi juri itu Iya. orasi demonstrasi Iya. memperebutkan Piala Kapolri Wah. hari ini di Palmerah di Arena MTQ. Iya. Makanya saya sempatkan langsung ke sini ke BTV. Saya terima kasih banyak Mas Alsa. Ya, BTV juga terima kasih. Oh iya, semua, siap. Pak. Luar biasa sekali kedatangan tamu spesial pada Iya. hari ini. Nah, 11 tahun di media ya, Bang ya, Iya. pernah jadi mantan ketua KNPI KNPI. juga, public speaking juga. Ini pemirsa apa nih bisa teman-teman pemuda di luar sana bisa diberikan contoh untuk pemirsa di rumah. Nah, harapan dan motivasi Bang Said nih untuk Jambi dan anak muda ke depannya. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Semua orang yang gagal tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Dipastikan semua orang sukses Iya. pasti pernah gagal. Artinya apa? Iya. Jangan takut untuk mencoba, dan kesempatan tidak pernah datang dua kali. Dua kali. Tidak Baik. pernah datang dua kali. Oke, baik pemirsa. Nah, seperti yang saya dapat dari kata-kata mutiara dari Bang Said ini ya, karena sebuah proses tidak pernah mengkhianati hasil dan kita jangan pernah takut oleh kegagalan. Betul. Karena dari keberhasilan seseorang itu ada kegagalan ya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tertunda. Ya. Oke, baik pemirsa. Saya Salsa Ayu Amelia, pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap Senin dan Kamis jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.